Halo anak-anak cerdas, bertemu kembali di Helda Juliana Channel dalam video pembelajaran klasifikasi makhluk hidup dan sistem binomial nomenklatur part 2 IPA kelas 7 bab 2. Pernahkah kalian memperhatikan para pedagang pasar mengelompokkan buah-buahan? Buah-buahan tersusun rapi dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Seperti buah apel tidak bercampur dengan mangga, tapi buah apel dengan buah apel, mangga dengan mangga satu tempat, jeruk satu tempat, anggur satu tempat. Pengelompokan buah-buahan itu tujuannya agar pembeli mudah mengenali dan memilih buah yang diinginkan. Masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis dan sifat serta ciri-cirinya. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup yang dinamakan klasifikasi. Apa yang menjadi tujuannya? Tujuan klasifikasi makhluk hidup antara lain: yang pertama, mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. 3. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. 4. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 5. Mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Para ahli biologi telah berhasil menciptakan sistem klasifikasi berdasarkan ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Jadi, ilmu yang mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Klasifikasi ini dapat dilakukan oleh siapapun, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Bisa berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang dimilikinya, bisa berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi, bisa berdasarkan manfaat, tempat hidup, dan cara hidupnya. Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem alami, yang kedua, sistem artifisial atau buatan, yang ketiga, sistem filogenetik. 1. Sistem alami. Ini merupakan sistem klasifikasi berdasarkan sifat-sifat morfologi ataupun bentuk fisiknya. Contoh, hewan berkaki 4 seperti kucing, kuda, dan hewan-hewan lainnya. Ada hewan berkaki 2 seperti bebek, penguin, dan hewan lainnya. Ada juga hewan bersayap seperti kupu-kupu. 2. Sistem artifisial atau buatan adalah sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Misalnya,
pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaan. Contoh, tanaman obat seperti buah mengkudu dapat dibuat jadi obat ya nak. Akar ginseng juga bisa dibuat jadi obat yang mempunyai banyak khasiat. Tanaman hias seperti bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga-bunga lainnya. 3. Sistem filogenetik adalah sistem klasifikasi berdasarkan hubungan kekerabatan antar organisme. Dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup, dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat, disebut takson. Semakin tinggi tingkat takson, maka jumlah anggota makin banyak. Tingkat kekerabatan makin sedikit, dan persamaan ciri-ciri yang dimiliki antar anggotanya makin sedikit. Tingkatan takson pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan ada kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Sedangkan pada tumbuhan ada kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Aturan tata nama makhluk hidup. Biasanya penyebutan nama makhluk hidup di berbagai daerah berbeda-beda. Untuk itulah disusun suatu aturan pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup yang berlaku secara internasional. Aturan itu disebut dengan sistem binomial nomenklatur. Sistem binomial nomenklatur atau aturan tata nama makhluk hidup yang pertama terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Contoh, nama ilmiah kacang kapri adalah Pisum sativum. Jadi ada dua kata ya, ada kata pisum dan sativum. Dan nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Jadi dia ada dua kata juga. Yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf kapital. Kata kedua diawali dengan huruf kecil. Contoh, Pisum sativum. Kita lihat ya. Kata pertama adalah pisum, diawali dengan huruf kapital atau huruf besarnya adalah huruf P besar. Kata kedua adalah sativum, diawali dengan huruf kecilnya yaitu S kecil. Contoh kedua, Panthera tigris. Kata pertamanya yaitu Panthera diawali dengan huruf kapitalnya huruf P besar. Kata keduanya tigris diawali dengan huruf T kecil. 3. Untuk penulisannya, jika ditulis tangan harus diberi garis bawah. Contoh, Pisum sativum. Yang digaris bawahi yaitu kata pertama pisum dan kata kedua sativum. Jika diketik harus dicetak miring ataupun tebal. Contohnya, ini tulisan cetak miring. Ini untuk tulisan cetak tebal.
Menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu suatu spesies dituliskan di belakang nama spesies, atau nama penemu bisa disingkat dengan huruf depan saja. Contoh, Mangifera indica L. Jadi L ini merupakan singkatan dari nama penemu, yaitu Linnaeus. Jadi seperti itu ya nak untuk sistem binomial nomenklatur. Untuk bahan evaluasi, kamu bisa kerjakan soal ini untuk lebih menambah pemahaman. Demikianlah video pembelajaran yang bisa saya bagikan. Kiranya bermanfaat bagi anak-anak cerdas semuanya. Terima kasih.